Kemudian yang keempat, investasi, peningkatan investasi, momentum, trust, kepercayaan dunia pada Indonesia ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk menarik investasi masuk, capital inflow sebanyak-banyaknya sehingga memperkuat fundamental kita. 5.3% in Indonesia, and for next year, slightly slower growth at 5%, still almost 2 times higher than we have for the rest of the world. What is the strength of Indonesia? Reforms. You have made. Negara kita memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Very possible. I'm not going to jump ahead of data, but it is very possible that we are picking. We now see central banks very united on fighting inflation is top priority. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia ketika Indonesia menjadi incaran negara barat untuk dijegal cuan gedenya. Seringkali kebijakan Jokowi dalam menjalankan negeri ini memang benar-benar mengagumkan, sampai-sampai dipuji-puji oleh negara tetangga kita. Hal itu berkebalikan dengan IMF, karena kebijakan ekonomi yang dianjurkan oleh IMF seringkali dianggap mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Fokus IMF pada stabilitas makroekonomi dan pengurangan utang dapat mengabaikan konsekuensi sosial seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Nah, dalam hal ini sudah jelas bukan, kalau kita sedang mengalami keterpurukan ekonomi yang benar adalah lebih kerja keras lagi, bukan mengemis ke IMF karena malah membuat kita makin terpuruk seperti tahun 98 lalu. Makanya sekarang banyak sekali negara yang mau meniru cara cerdas Presiden Jokowi dalam mengelola negeri Garuda ini. Baru-baru ini, pernyataan pemimpin IMF ini nilekit di dalam hati, lantaran tak segan untuk meminta pemerintah Indonesia menghapus secara bertahap kebijakan yang telah digembar-gemborkannya itu. Cita-cita baru Presiden Jokowi untuk mensejahterakan rakyat, biar tidak jadi pengangguran, diganggu oleh IMF, dengan alasan yang sangat mengada-ngada, dan tak masuk di otak para menteri. Baru-baru ini, musuh-musuh Indonesia sejak lama pun melunak, karena kagum dengan Presiden Jokowi dalam mengelola negeri ini. Dua negara tetangga RI, yakni Australia dan Papua Nugini, tak segan memberikan pujian, dan menyatakan dukungannya, untuk program hilirisasi Indonesia. Lupakan masalah kita dahulu, kita kagum dengan presiden ini. Bahkan, PM Australia menyetujui untuk ikut berpartisipasi dalam hilirisasi di Indonesia, melalui ikut berinvestasi, membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik, EV baterai. Dengan demikian, nantinya Australia tidak hanya menjual 60.000 ton litium ke Indonesia, namun, juga memiliki ekuitas dalam pabrik baterai EV di Indonesia. Sementara, Papua Nugini bahkan tak segan, mendukung banget kebijakan hilirisasi Indonesia, untuk menambah nilai yang sangat signifikan. Sampai-sampai Papua Nugini menjilat Indonesia, karena dikira bakal manjur, untuk mensejahterakan rakyatnya, karena menambah cuan yang gede, hingga Menteri Papua Nugini sangat ingin bertanya-tanya, tentang hilirisasi ini. Pada sebelumnya, pada akhir Juni tahun 2023 lalu, IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan, bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap, kebijakan larangan ekspor nikel, dan tidak memperluasnya, untuk komoditas lain. Hal ini langsung dikecam oleh Papua Nugini dan Australia, karena mendukung kebijakan hebat dari Presiden Jokowi. IMF juga meminta, agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Dengan hilirisasi yang dilakukan Indonesia, pastinya membuat hilirisasi nikel Indonesia menempati urutan pertama di dunia. Tak tanggung-tanggung, dari sisi produksi, Indonesia juga menduduki juara pertama. Indonesia menjadi negara dengan produksi nikel terbesar di dunia. Bahkan, USGS memprediksikan,
bahwa produksi nikel dari Indonesia pada 2021 sukses meningkat hingga 30% dengan kontribusi terbanyak dari proyek nikel, iron dan baja tahan karat terintegrasi di pasar. Dikenal ada dua jenis nikel, yaitu nikel kelas 1 dan kelas 2. Nikel kelas 2 banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel, sementara kelas 1 digunakan untuk produk lain, seperti komponen baterai mobil listrik. Jadi itulah yang dimaksudkan ambisi besar yang dilakukan Jokowi, untuk menjadi Indonesia yang superpower. Adapun produk ini bisa diolah lagi, menjadi bahan baku komponen baterai kendaraan listrik, maupun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, sementara, 8 smelter bauksit, sedang dalam proses konstruksi untuk mendukung hilirisasi bauksit di dalam negeri. Bagaimana menurut kalian? Akankah terus mendukung Pak Presiden Jokowi dalam menjalankan hilirisasinya atau menentangnya? Karena merugikan negara lain. Kalau menurut Mimin, biarkan saja mereka merugi. Karena itu adalah milik seutuhnya kita, mulai dari nikel dan sebagainya. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka, merdeka. Hurra! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration.